Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 31 Desember 2021. Besok kita akan mengawali tahun baru 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengakhiri untuk Mengawali. Mengakhiri untuk mengawali. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan adalah sebuah perjalanan mengawali dan mengakhiri. Dan biarlah kami menjadi orang-orang percaya sebagaimana dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, kita sedang berjalan di jalan apa? Maka jawaban yang benar, kita sedang berjalan di jalan kehidupan yang bernama waktu, yang bernama umur, yang bernama usia. Dan perjalanan itu adalah perjalanan menuju ke depan dan tidak akan kembali lagi. Sahabat seperjalanan, kita ada di penghujung tahun 2021. Hari ini Jumat 31 Desember. Dan besok kita akan meninggalkan tahun 2021 dan memasuki 2022. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau perjalanan adalah jalan yang menuju satu arah dan tidak ada yang namanya itu balik kembali ke waktu terdahulu, maka apa sikap yang harus kita lakukan dengan apa yang terjadi di masa-masa lalu atau di tahun 2021? Yang jelas semua peristiwa yang terjadi di masa lalu tidak bisa diubah. Apa yang baik tetap menjadi baik, apa yang tidak baik tetap menjadi tidak baik. Pengalaman-pengalaman kepahitan itu telah terjadi. Pengalaman-pengalaman manis yang indah dan berhasil itu pun juga sudah terjadi. Sehingga orang bijaksana mengatakan bahwa masa lalu adalah dijadikan pelajaran. Jadi masa lalu itu dijadikan pelajaran. Kalau hal-hal yang sudah berhasil kita lakukan, hal-hal yang indah yang sudah kita lakukan, hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan, maka bersyukurlah bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara kita, bahwa Tuhan sudah menolong melewati masa-masa sulit di waktu-waktu terdahulu, bahwa janji penyertaan Allah itu berlaku di atas hidup kita dan kita sudah mengalaminya. Kalau kita kemudian melewati masa-masa yang salah jalan, masa-masa terpuruk, masa-masa yang tidak menyenangkan buat kita, maka biarlah itu dijadikan sebuah pelajaran. Kalau ada kesalahan yang kita buat karena ulah tingkah laku, kata-kata, ucapan, apapun dari diri kita sendiri, maka jadikanlah itu sebuah pelajaran. Kalau itu adalah tindakan-tindakan tidak baik yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, maka jadikanlah itu sebagai sebuah pembelajaran berjalan dengan iman. Karena hidup ini memang penuh dengan ujian dan hidup ini memang naik turun. Hidup ini seringkali berhadapan dengan jalan yang lancar, namun berhadapan juga dengan hambatan-hambatan. Kita berjanji di hadapan Tuhan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalu, bukan sebagai sebuah ratapan, bukan sebagai sebuah keluhan, bukan sebagai sebuah kepahitan yang kita rawat, kita jaga, dan biarlah kita akan tinggalkan semua hal yang tidak baik itu hari ini, Jumat 31 Desember 2021, dan kita berjanji di hadapan Tuhan tidak akan membawa paket-paket keburukan di tahun yang baru, yaitu besok hari Sabtu 1 Januari 2022.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengakhiri dan mengawali. Mari kita mengakhiri dengan baik dan juga mengawali dengan baik. Apa yang firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat ini seakan-akan sedemikian sempurna, sebuah perjalanan daripada siapa? Daripada tokoh-tokoh dalam Alkitab. Di dalam Timotius, perjalanan Rasul Paulus, perjalanan begitu banyak orang-orang yang beriman, tokoh-tokoh dalam Alkitab, dalam jatuh bangunnya. Hidup ini memang tidak ada yang sempurna. Kita bisa gagal, kita bisa dikecewakan, kita juga bisa mengecewakan. Karena memang kita pribadi yang tidak sempurna. Namun sewaktu kita menyerahkan ketidaksempurnaan hidup kita kepada Allah yang sempurna, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita, membimbing apa yang sudah salah dalam kehidupan kita, memasuki kepada jalan yang baik dan jalan yang benar di waktu-waktu yang berikut. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari dengan tegap, dengan langkah yang gagah, bahwa kita tidak berjalan sendiri, mengakhiri dan juga mengawali. Tahun lama kita tinggalkan, tahun yang baru kita akan terima. Karena dalam kerapuhan kita ada Allah yang maha kuat. Dalam ketidaktahuan kita ada Allah yang maha tahu. Dalam ketidakberdayaan kita ada kemampuan Allah yang memampukan kita berdiri tegak. Sahabat seperjalanan, kita akan tinggalkan air mata yang ada di tahun ini. Dan kita akan tinggalkan dan kita akan melihat dengan mata yang benderang, dengan janji yang Allah berikan kepada kita. Kita pegang erat-erat karena janjinya ya benar dan amin di tahun yang berikut. Sahabat seperjalanan, saya mendoakan buat seluruh sahabat seperjalanan agar sungguh-sungguh mengaminkan kebenaran firman Allah. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Sehingga di dalam hidup ini kita tidak sendiri. Ada Allah yang menyertai dan adalah sahabat-sahabat seperjalanan, sahabat-sahabat Kristus yang ada di sekitar kita, yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim untuk menolong dan menopang kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memimpin rumah tangga kita ke depan. Tuhan akan memimpin iman kita ke depan. Tuhan akan menolong perjalanan perbaikan ekonomi kehidupan keluarga kita ke depan. Tuhan pun akan menolong kesehatan kita yang semakin baik ke depan. Namun yang terpenting daripada semuanya itu, yang harus kita jaga dan tidak boleh lalai, kita memelihara iman kita yang tetap berpaut, yang tetap melekat, yang tetap menengadahkan wajah kita ke hadapan Allah yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha kasih, yang penuh dengan karunia dan anugerah berlimpah yang tidak terhenti dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan keberanian menghadapi waktu ke depan bersama dengan Tuhan. Apa yang salah di masa lalu jadikan pelajaran. Apa yang baik yang sudah kita lakukan, kita akan terus mempertahankan dan melakukannya berterus-menerus di waktu-waktu yang berikut. Sahabat seperjalanan, biarlah di dalam Tuhan kita mengakhiri dengan baik dan kita mengawali dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berkati setiap sahabat seperjalanan untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan baik dan mengawali tahun yang berikut dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.